Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surihan Rifani dari kelas 2H. Ingin melakukan penjelasan tentang sebelumnya ini adalah mata kuliah hubungan internasional, hukum internasional, tentang mengapa Vatikan bisa dijadikan subjek hukum internasional. Yang pertama adalah kita semua tahu Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena beberapa alasan yang berkaitan dengan pengakuan, kedaulatan, dan kepastiannya dalam hubungan internasional. Pengakuan internasional, Vatikan yang juga dikenal sebagai tahta suci diakui oleh banyak negara di dunia sebagai entitas hukum yang mandiri. Pengakuan ini secara resmi dimulai dengan ditandatanganinya Fakta Lateran pada tahun 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang menetapkan kedaulatan Vatikan sebagai negara kota. Hal ini menunjukkan bahwa Vatikan memiliki status hukum yang setara dengan negara-negara lain dalam konteks hukum internasional. Kriteria subjek hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1933, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama ada populasi permanen, yang kedua ada terdefinisi, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada kemampuan untuk berhubungan internasional. Populasi permanen ini yang dimaksudnya adalah Vatikan memiliki populasi permanen meskipun kecil sekitar 800 orang. Jadi, walaupun Vatikan memiliki 800 orang, itu sudah termasuk kriteria subjek hukum internasional. Yang kedua ada terdefinisi. Vatikan memiliki wilayah yang jelas, yaitu seluas 44 hektar di sekitar Roma. Jadi, walaupun wilayahnya kecil, tapi Vatikan juga masuk ke dalam kriteria subjek hukum internasional. Maksudnya yang subjek yang harus dipenuhi. Yang ketiga ada pemerintahan. Vatikan dipimpin oleh Paus sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut dalam urusan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi maksudnya adalah Vatikan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Paus, menjadi kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut dalam urusan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat ada kemampuan untuk berhubungan internasional. Vatikan terlibat dalam berbagai perjanjian internasional yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Jadi, Vatikan ini mempunyai perjanjian internasional yang memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara. Peran dalam hubungan internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Vatikan tidak hanya terlibat dalam urusan keagamaan, tetapi juga aktif dalam isu-isu global, seperti hak asasi manusia, perdamaian dunia. Vatikan menjadi anggota berbagai organisasi internasional dan terlibat dalam perjanjian multilateral, menunjukkan kemampuannya untuk berfungsi di arena internasional. Jadi Vatikan ini bisa dijadikan seperti panitia, bisa dijadikan panitia. Misalkan ada acara, terus acaranya ada di Vatikan, itu dia bisa jadi panitia atau krunya. Dengan demikian, Vatikan memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk dianggap sebagai subjek hukum. Jadi Vatikan ini sudah termasuk memenuhi kriteria dalam subjek hukum internasional dan memainkan peran penting dalam dinamika global melalui pengakuan dan interaksinya dengan negara-negara lain. Jadi Vatikan ini mempunyai peran penting juga dalam dinamika global melalui pengakuan dari negara-negara lain, seperti dia mempunyai peran penting di PBB, seperti itu. Seperti yang kita tahu, Vatikan atau Kota Vatikan adalah sebuah negara kota independen yang terletak di dalam
kota Roma atau kota Roma, Italia. Negara ini juga merupakan enklave terkecil di dunia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Vatikan memiliki luas sekitar 44 hektar dan dihuni oleh sekitar 825 orang. Jadi Vatikan ini sebuah negara yang sangat kecil ya, yang berpopulasi 825 orang. Negara ini berbentuk monarki sakerdotal, yaitu eklesiastis yang dipimpin oleh paus sebagai kepala negara, sekaligus pemimpin gereja Katolik di sedunia. Semua pejabat tertinggi di Vatikan adalah klerus Katolik. Vatikan didirikan secara resmi pada tahun 1929 melalui Traktat Lateran antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia yang menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Vatikan sebagai negara berdaulat. Jadi, Vatikan ini dibuat secara resmi pada tahun 1929 melalui Traktat Lateran antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia yang menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Vatikan sebagai negara berdaulat. Selain menjadi pusat spiritual umat Katolik, Vatikan juga dikenal sebagai situs keagamaan dan budaya seperti Basilika Santos Petrus, Kapel Sistina, dan Museum Vatikan. Perekonomian negara ini bergantung pada sumbangan umat beriman, penjualan souvenir, perangko, serta tiket masuk ke museum. Jadi maksudnya sumber pencarian di Vatikan itu ada 4, yaitu sumbangan umat beriman, penjualan souvenir, perangko, serta tiket masuk ke museum. Itu adalah sumber pencarian di negara Vatikan. Sejarah pembentukan Vatikan berkaitan erat dengan perkembangan gereja Katolik dan dinamika politik di Italia. Awal mula dan negara kepausan. Abad ke-8, sekitar pertengahan abad ke-8, negara kepausan Stato Pontificio terbentuk yang meliputi wilayah kota Roma dan sekitarnya. Negara ini berfungsi sebagai kekuatan politik dan spiritual yang dipimpin oleh paus. Jadi sekitar abad ke-8 Stato Pontificio terbentuk yang meliputi wilayah kota Roma dan sekitarnya. Negara ini berfungsi sebagai kekuatan politik dan spiritual yang dipimpin oleh paus. Perkembangannya selama berabad-abad, wilayah Vatikan menjadi pusat penting bagi umat Kristen, terutama setelah pembangunan Basilika Santo Petrus oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 324 Masehi dan atas makam Santo Petrus. Konflik dan penyatuan Italia 1870. Proses penyatuan Italia menyebabkan konflik antara negara kepausan dan kerajaan Italia. Pada tahun ini, Roma direbut oleh pasukan Garibaldi yang mengakhiri kekuasaan negara kepausan. Paus Pius IX kemudian pindah ke Istana Vatikan dan mengurung diri. Itu adalah sejarahnya. Undang-undang jaminan. Pada tahun 1871, Raja Vittorio Emanuele II mengeluarkan undang-undang yang menjamin kedudukan paus untuk tinggal di Istana Lateran, namun undang-undang ini ditolak oleh paus sendiri. Pembentukan Vatikan modern. Perjanjian Lateran 1929. Setelah melalui serangkaian pertandingan, Vatikan secara resmi dibentuk sebagai negara berdaulat melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 antara Kardinal Pietro Gasparri mewakili Tahta Suci dan Benito Mussolini mewakili pemerintahan Italia. Traktat ini menetapkan bahwa Vatikan diakui sebagai entitas politik yang merdeka dengan kedaulatan penuh atas wilayahnya. Isi traktat tersebut adalah tidak hanya mengakui kedaulatan Vatikan, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai properti ekstrateritorial milik Vatikan di luar wilayahnya, termasuk beberapa basilika dan gedung penting lainnya.
Dengan demikian, pembentukan Vatikan merupakan hasil dari sejarah panjang yang melibatkan konflik politik, perubahan kekuasaan, dan upaya untuk mempertahankan identitas serta kedaulatan Gereja Katolik di tengah dinamika negara modern. Apa saja wilayah ekstrateritorial yang dimiliki Vatikan? Yang pertama ada Basilika Santo Giovanni Lateran. Ini adalah gereja katedral Roma dan salah satu basilika utama yang memiliki status ekstrateritorial. Yang kedua ada Basilika Santa Maria Maggiore, salah satu basilika tertua dan paling penting di Roma, juga memiliki status ekstrateritorial. Yang ketiga ada Basilika Santo Paulus, yaitu terletak di luar tembok Vatikan. Basilika ini dibangun di atas makam Santo Paulus dan juga termasuk dalam kategori ekstrateritorial. Yang keempat ada Castel Gandolfo. Ini adalah istana kepausan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim panas paus dan memiliki status ekstrateritorial. Yang kelima ada Palazzo della Cancelleria, merupakan salah satu gedung putih yang menjadi bagian dari properti ekstrateritorial Vatikan. Yang keenam ada Palazzo di Propaganda Fide. Ini adalah gedung yang berfungsi sebagai markas kongregasi untuk evangelisasi bangsa-bangsa. Yang keenam ada kantor-kantor lain. Terdapat beberapa kantor Vatikan lainnya yang terletak di Via della Conciliazione dan lokasi lainnya di Roma yang memiliki status ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini secara umum dianggap sebagai bagian dari Vatikan dan dilindungi oleh hukum internasional. Mirip dengan kedaulatan asing, status ini memberikan perlindungan khusus bagi properti dan kegiatan yang dilakukan oleh tahta suci di luar batas wilayah utama Vatikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.